Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus. Keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Kamis 15 Januari 2026. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Biarlah pagi hari ini sebelum kita melangkah jauh ke depan dalam semua aktivitas kita, di dalam semua pelayanan kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Sebab sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu pertolongan dan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Sang Raja kita. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mazmur pasal 141 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai dengan 18. Buang sikap bebal dari hidup kita. Sekali lagi, buang sikap bebal dari hidup kita. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Apabila orang yang berhikmat akan bersikap mawas diri, maka orang yang bebal akan mempersalahkan orang lain, bahkan menyalahkan firman Tuhan atas kesalahannya sendiri. Sikap tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan
dan melempar tanggung jawab kepada orang lain bukan saja merupakan sikap pengecut, namun juga adalah sikap yang bebal. Sebab orang yang bebal adalah orang yang selalu merasa dirinya benar dan tidak dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang telah ia lalui. Seringkali ia membuat kesalahan, lalu dia menuding orang lain yang membuat kesalahan kepada dirinya. Hal inilah yang dikatakan orang bebal. Sebagai akibat, ia sulit untuk mengakui kesalahan dirinya dan justru mempersalahkan orang lain atas akibat dari perbuatan yang ia kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebebalan seperti itulah yang ada pada diri Raja Ahab. Sebagaimana yang ditulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Ia telah bersalah dengan membiarkan penyembahan berhala merajalela di negeri Israel. Sebagai akibat, Allah melalui Nabi Elia menyampaikan bahwa ia akan menghukum negeri tersebut dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Namun ketika berjumpa dengan Nabi Elia, malahan Ahab menuduh bahwa Elia yang telah mencelakakan negeri Israel. Kebebalannya ini bukan saja mengakibatkan rakyatnya mengalami hukuman Tuhan, tetapi juga menyebabkan ia akhirnya mengalami kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah pagi hari ini kita boleh mengintrospeksi diri kita masing-masing. Termasuk orang yang berhikmat atau bebalkah diri kita? Baiklah setiap pribadi yang mengerti dan mengenal siapa diri kita masing-masing. Kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan, jangan hanya sekedar mendengar dan melupakannya, tapi dengar, saudara cerna, dan saudara aplikasikan, hidupkan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga saudara hidup sebagai orang yang berhikmat, orang yang bermakna, Tuhan dipermuliakan dari kehidupanmu. Jika ada teguran, ada nasihat, peringatan yang datang kepada Anda dari firman Tuhan, sebaiknya saudara bertobat, taat setia, dan meninggalkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Lepaskan itu semuanya sehingga Anda hidup dengan hikmat Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan seringkali jangan kita menjadi orang yang munafik. Di depan kita kelihatan baik, tetapi di belakang kita melakukan kejahatan. Kita lebih ego, mementingkan diri kita sendiri, tetapi bukan untuk Tuhan. Kepentingan kita, ego-egonya kita, lebih seringkali membawa kita menjadi orang yang hidup dalam kebebalan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Mari kita buang sikap yang bebal dari hidup kita. Hidup taat dan setia kepada perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menghormati diri-Mu lebih dari semua hal. Sebab hanya di dalam takut kepadamu, kami akan hidup penuh dengan hikmat dan bukan di dalam kebebalan. Ampunilah diri kami, karena tidak jarang kami memilih untuk hidup menurut kehendak kami sendiri dan mengabaikan tuntunan firman-Mu yang memberikan hikmat kepada kami. Kami mengaku bahwa tidak jarang justru kami mempersalahkan diri-Mu, mempersalahkan firman-Mu, mempersalahkan kebenaran-Mu.
untuk kesulitan yang kami alami, yang sesungguhnya disebabkan oleh kebebalan kami sendiri. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah diri kami. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih setiamu kepada hidup kami. Engkau telah menolong kami, memelihara kami sehingga kami boleh melewati malam yang penuh dengan kelam dan kami boleh masuk di hari yang baru, di hari Kamis 15 Januari 2026. Kami berterima kasih kepadamu karena di dalam kesabaran dan kemurahan Engkau bersedia menuntun hidup kami sampai hari ini. Engkau adalah pribadi yang panjang sabar dan kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semua itu dengan keberhasilan. Kepadamu kami mempercayakan hidup kami dan ke dalam anugerah-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan boleh mendidik kami pagi hari ini, mengajarkan kepada kami supaya kami hidup berkenan, hidup taat setia kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak hidup sebagai orang-orang yang bebal. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni dosa dan salah kami Bapa. Ampuni dosa dan salah kami dan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, bawa kami hidup dalam kebenaran-Mu setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan yang berada di Gang Kamundan, Swapen, perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi, agar setiap pribadi boleh hidup dalam takut akan Tuhan, hidup menghormati, menghargai kebenaran firman-Mu, dan hidup sebagai orang yang bermakna, bukan sebagai orang yang bebal. Tuhan, kasihanilah kami semua supaya kami sungguh-sungguh membuang sikap yang bebal dari hidup kami. Supaya hidup kami benar-benar menghormati anugerah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami sungguh menjadi terang garam, penutan, menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpa. Terima kasih, bahkan Tuhan tolong kami hidup berkenan dalam pribadi, hidup keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Berkati kami semua dalam aktivitas kami pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, turut campur tangan dan memberkati kami, membuat semua yang kami kerjakan ada dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu agar apa yang kami kerjakan berkenan dan semua bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon belas kasihan-Mu, berikan penghiburan bagi yang sedih, berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan kami mohon belas kasihan-Mu terus nyata bagi mereka yang sakit. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam setiap organ tubuh yang sakit, dan sucikan, kuduskan hingga bilur-bilur Yesus menyembuhkan total kepada setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kesembuhan bagi Anda pagi hari ini. Dengan iman, terima kesembuhan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan Anda kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Bahkan hamba berdoa Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun hari ini. Di tanggal 15 Januari 2026. Satu tahun usia baru yang Tuhan berikan
membuat mereka semakin hidup berkenan, hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati firman-Mu, hidup melakukan, menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga umur panjang yang diberikan kepada mereka berkenan. Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada semua hamba-hamba Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kepadamu kami berserah. Berkati semua menjadi berkat. Dan hamba terus berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang begitu taat setia bersama dengan hamba setiap pagi pukul 6 pagi. Tuhan memberkati setiap pribadi. Bapak hamba percaya setiap hamba-hambamu yang mendengar firman Tuhan akan melakukan, menerapkan, mengaplikasikan, menghidupkan dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Dan boleh menjadi terang-terang berkat kepada setiap orang yang mereka jumpa. Bapa, hamba percaya apa yang hamba sampaikan daripadamu, hamba tidak pernah memaksa untuk setiap orang boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah sebuah kesadaran daripada mereka, sehingga mereka tidak mengeluarkan kata-kata yang menghina, melecehkan firman-Mu. Tuhan berperkara dengan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kasih, hamba berdoa memberkati para hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Pakai hidup hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidupnya senantiasa memuliakan Engkau. Hidup tunduk taat hormat kepada firman-Mu. Menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara. Dan ketiga anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau sediakan kepada mereka, usaha pekerjaan bisnis mereka diberkati dalam keberhasilan. Bahkan pendidikan daripada Yemima dan Reinhard diberkati juga dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Pertumbuhan yang kuat sehat kepada mereka, spesial kepada Gevariel, diberkati dalam pertumbuhan. Hikmat Tuhan memberkati semuanya. Lindungi pelihara mereka dan biarlah mereka terus bersyukur dan bersyukur. Terima kasih buat kasih sayang-Mu di mana Engkau boleh menambah 1 tahun usia bagi Ibu Diana De Fretes pada tanggal 14 kemarin. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia membawa Ibu Diana De Fretes semakin mengasihi Engkau dan sungguh hidup dalam kebenaran-Mu menjadi terang-terang berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati pribadi, hidup rumah tangganya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian di pagi hari ini. Berdoa mengucap syukur bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli pagi hari ini, sepanjang hari ini, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, kasih kuasa hikmat, kesetiaan Tuhan, melimpah dalam kehidupan Ibu Yuliana Tan. Berikan ia semangat, damai sejahtera, sukacita, bahagia-Mu turun atas hidupnya. Sehingga dia terus boleh hidup bersukacita dalam kebenaran-Mu. Hidup mengutamakan firman-Mu dan melakukan dalam hidupnya. Terus menjadi terang dan garam, menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia kasihi, yang ia layani. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Yuliana Tan untuk hidup selalu menjadi terang. Demikian Tuhan memberkati kehidupan anak cucu bagi Bapak Agung Wibawa, Ibu Siska, dan cucu daripada Ibu Yuli, Jason dan Yulia. Tuhan memberkati mereka dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, dan pendidikan dibuat berhasil
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk keluarga Bapak Agung Wibawa dan Ibu Siska dan keluarga, terus menjadi berkat, menjadi terang garam bagi banyak orang, bahkan juga bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kembali apa yang telah mereka lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Agung Wibawa dan keluarganya, dan terus juga memberkati orang tua Ibu Yuliana Tan untuk terus menjadi terang. Terima kasih, dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susiana Yani Liberty. Biarlah Tuhan terus menolong Ibu Susi berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Hidup seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Terus boleh menjadi berkat dalam kebenaran-Mu. Memberkati Ibu Susi menjadi garam terang panutan bagi keluarga besarnya dan spesial bagi hidup rumah tangganya. Boleh menjadi berkat bagi suaminya Bapak Leonard Stanley dan juga kepada anak cucu Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan membawa Ibu Susi dan keluarga untuk sikap di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam melakukan firman-Mu. Biar mereka berani melepaskan semua sikap bebal dari hidup mereka yang tidak mempermuliakan Engkau. Diberkati Ibu Susi dan keluarga, terus menjadi garam. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati menjadi berkat. Dan di pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ance Koa yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Ance Koa. Biar urapan baru turun bagi Ibu Ance pagi hari ini. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Ance, sehingga Ibu Ance sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kebaikan-Mu kepada banyak orang. Berkati Ibu Ance dengan kesehatan yang terbaik, jauhkan dia dari segala pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan turut berkarya dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnisnya, di dalam keberhasilan. Memberkati kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya diberkati, orang-orang yang ia kasihi diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan menolong ia untuk melepaskan semua hal yang bukan daripada Tuhan, melepaskan sikap-sikap bebal daripada hidup dan rumah tangganya, sehingga sungguh Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau berikan kepada Ibu Ance Koa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Bapak terima kasih buat kasih setia Tuhan nyata atas kehidupan hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Tuhan menolong ia dalam semua aktivitasnya dalam keberhasilan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, bahkan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Yan Pulung, di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupan Bapak Yan Pulung. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia Bapak Yan Pulung, membawa Bapak Yan Pulung semakin hidup, setia, taat, hormat kepada firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa kepada Bapak Yan Pulung, tunjukkanlah kepada Bapak Yan Pulung jalan-Mu ya Tuhan, supaya Bapak Yan Pulung hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati Bapak Yan Pulung untuk takut akan nama-Mu.
Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung menjadi terang garam bagi banyak orang, spesial bagi hidup rumah tangganya, bagi istrinya, Ibu Leni Patangdean, dan juga kepada kedua anak kekasih, Michael dan Marcelo. Diberkati sekeluarga untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi ini Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras selaku hamba-Mu. Tuhan berkati ia bahwa dia terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Hidup takut akan Tuhan supaya dia hidup terus mempermuliakan Engkau. Bulatkan hatinya untuk terus hormat kepada kebenaran firman-Mu sehingga hidupnya sungguh hidup yang bermakna. Tuhan diberkati lewat semua pelayanannya. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik dan terus menjadi terang garam bagi keluarga besar Pandaras dan semua orang yang ia gembalakan, yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Dan di pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu kepada Ibu Sentianur Sagala sampai saat ini karena kemurahan anugerah-Mu. Engkau yang telah menolong, memimpin Ibu Sentianur Sagala untuk ada di kota Manokwari, Papua Barat. Rencana-Mu indah atas hidup Ibu Sentianur Sagala. Sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong Ibu Sentianur Sagala untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Bulatkan hati Ibu Sentianur Sagala untuk hidup takut akan Tuhan. Berani melepaskan semua sikap bebal dari hidupnya. Sehingga dia mengutamakan firman-Mu menjadi terang garam bagi orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Sentianur Sagala oleh kasih kuasa-Mu Tuhan. Sehingga orang-orang yang ia layani diberkati, yang lemah dikuatkan, sedih dihibur, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Sentianur Sagala menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dan semua orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan dan semua bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dan di pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu anak kekasih Angel Epa yang berada di kota Manokwari di Sanggeng. Tuhan memberkati anak kekasih Angel Epa. Biarlah pagi hari ini dan sepanjang hari ini Angel boleh berjalan di dalam kekuatan kasih-Mu ya Allah. Berkati Angel dengan kesehatan yang terbaik. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam kehidupan Angel ya Allah. Sehingga Angel terus mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat, lebih daripada sukacita yang Engkau berikan kepada dia. Sehingga dia boleh terus menjadi berkat kepada banyak orang, spesial bagi papa mama dan juga kepada adik-adik. Tuhan memberkati Angel Epa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa spesial bagi orang tuanya, Mama kekasih Ibu Angel Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak terbatas. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati ibunya, Ibu Evelyn di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati Ibu Evelyn melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan Ibu Evelyn. Tuhan akan membentengi Ibu Evelyn, sebab Ibu Evelyn mengenal nama Tuhan. Bila Ibu Evelyn berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai Ibu Evelyn dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan Ibu Evelyn
dan memuliakan Ibu Evelyn. Segala sakit penyakit yang mengganggu tubuh Evelyn dalam bentuk apapun jasmani rohani, baik itu dari pekerjaan-pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pada saat ini hamba mau katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba putuskan, hamba tolak keluar dari kehidupan Ibu Evelyn Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang otoritas yang Tuhan berikan bagi hamba, hamba cabut semua akar-akar, semua sistem-sistem yang dipakai untuk menyerang Ibu Evelyn Upuya, hamba cabut putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam, melepaskan kekuatan Tuhan, firman Tuhan, memberkati Ibu Evelyn Upuya, menyembuhkan kembali setiap tubuh yang sakit. Darah Yesus Kristus tercurah di Kalvari, menyucikan, menguduskan setiap organ tubuh yang sakit, jasmani rohani, dan bilu Yesus menyembuhkan Ibu Evelyn Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka hati ibu, terima dengan iman, kesembuhan menjadi milikmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak, berkati anak kekasih Angel Eva, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, demikian di pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hambamu, Ibu Yurika Yeti Mamoto, yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta belas kasihan Tuhan turun bagi Ibu Yurika Yeti Mamoto, pakai hidup hambamu, lebih mengutamakan kebenaranmu, lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Sehingga hidupnya Tuhan sungguh memuliakan Engkau. Hidupnya tidak terikat dalam kebebalan, di mana dia mengutamakan berkat-Mu tapi lupa Engkau. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan turun memenuhi hati, pikiran, kehidupan Ibu Yurika Yeti Mamoto. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri juga kesehatan yang terbaik bagi Ibu Yurika Yeti Mamoto. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup Ibu Yurika terus menjadi terang garam berkat kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak kekasih Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan berikan kesehatan, kesatuan bagi Ibu Yurika Yeti Mamoto untuk hidup damai, rukun bersama dengan suami Bapak Arfan Syamsuddin. Biarlah kedua hambamu hidup tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyatukan mereka dalam kasih-Mu, dalam kebenaran-Mu. Biarlah kedua hambamu terus mengutamakan Engkau, mengutamakan kebenaran-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga terus menjadi terang garam dalam tutur kata, dalam perbuatan tindakan. Mereka berani melepaskan segala dosa mereka, bahkan segala sifat yang melemahkan mereka dilepaskan. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati juga kedua orang tua kekasih dari Ibu Yurika, Opa Edward Sampel Mamoto, dan Oma Olga Onamonalu yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati hidup daripada kedua orang tua kekasih ini dengan kesehatan terbaik, pemeliharaan Tuhan nyata atas mereka siang malam, jauhkan mereka semua dari pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak terima kasih, hamba percaya kasih-Mu menolong Ibu Yurika dalam usaha pekerjaan bisnisnya diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati terus menjadi berkat. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu bagi seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan, khususnya bagi semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada di pagi hari ini. Kasih Tuhan nyata untuk setiap pribadi. Lindungi, pelihara, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan memberkati semua pergumulan mereka. Buka jalan kepada mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa, demi Yesus yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya. Bapak Ibu, sekali lagi saya minta dengan kasih Kristus, bila saudara diberkati, jadilah terang, jadilah berkat, berani melepaskan cara hidup yang bebal, yang bukan daripada Tuhan, sehingga hidup kita sungguh bermakna, hidup kita sungguh memuliakan Tuhan, bukan waktu kita ada di dalam persekutuan saja, tetapi setiap hari, dimanapun kita berada, baik itu dalam hidup pribadi, rumah tangga, di dalam tugas pekerjaan, di dalam pendidikan, bahkan dalam pelayanan, biarlah hidup kita sungguh memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima, aplikasikan, hidupkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita hidup bukan menjadi orang yang bebal, tapi orang yang bermakna. Tuhan dipermuliakan. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu, siaran ini saya berikan kepada orang-orang yang mau menerima dengan tulus hati. Jika ada perkataan yang saya sampaikan salah, keliru, saya mohon maaf, dan firman Tuhan yang diutamakan. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.